Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wal kafirin wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Saudara-saudara yang tergabung dalam sahabat DKTV maupun pemirsa di mana saja berada. Pertama, kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dengan berbagai rahmat, antara lain adalah pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini akan menambah amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjung kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pemirsa dan teman-teman DKTV yang kami bahagia dan kami hormati. Judul ceramah kita pada kali ini adalah hukum mati bagi penzina menurut hukum Islam. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita akan memulainya dari pengertian zina. Zina adalah suatu perbuatan yang amat keji yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, artinya bersenggama antara laki-laki dan perempuan dengan disengaja. Dalam hal ini perbuatan zina ini harus dijauhi dan ditinggalkan. Jangan akan berbuat, menghampiri saja sudah dibatasi dengan hukumnya haram. Baru mendekati saja, belum melakukan. Kira-kira kalau melakukan itu lebih dari itu. Tapi hukum yang tertinggi itu adalah haram. Hal ini juga diungkapkan dalam surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Artinya, jangan kamu menghampiri perbuatan keji zina. Sesungguhnya itu adalah suatu perbuatan yang sangat-sangat tercela dan merupakan perbuatan-perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah SWT. Kemudian kita masuk kepada hukuman. Jenis-jenis dulu, jenis-jenis zina. Yang pertama adalah alaman. Alaman ini ada 4 macam. Pertama, zina mata. Kedua adalah zina hati. Ketiga, zina tangan, lisan. Yang keempat adalah zina tangan. Maksud dari zina mata ini, dari pandang kita, terjadilah khayalan-khayalan yang menjurus kepada itu, meskipun belum melakukan. Dan itu juga tidak boleh. Kemudian kalbu, pemikiran kita, bahasan hati kita terhadap perbuatan tersebut. Ini juga dilarang oleh agama kita. Kemudian juga zina lidah, ucapan-ucapan kita yang mengarah kepada perbuatan tersebut, dan itu juga dilarang oleh agama kita. Kemudian
adalah zina tangan. Nah, ini ada dua, kita pegang alat kita, lalu ada kemesraan itu dilarang, ataupun anggota tubuh orang lain yang saya sebutkan tadi. Keempat-empat ini itu dilarang oleh agama kita, agar manusia ini hidup bisa lebih enjoy dan lebih bersih dan lebih bermakna. Maka oleh karena itu hindarilah perbuatan-perbuatan ini yang berkaitan dengan jenis zina yang pertama, yaitu al-laman. Kemudian jenis zina berikutnya adalah muhsan. Muhsan ini adalah berhubungan badan antara laki-laki dan wanita, yang laki-laki wanita tersebut telah melakukan pernikahan yang sah. Dan yang ketiga adalah jenis zina ghairu mahsan. Ini dilakukan oleh anak-anak muda ya, yang belum pernah melakukan pernikahan yang sah. Kemudian berikutnya hukumannya gimana? Nah, hukumannya bagi yang mahsan ya, yang pernah nikah ya, lalu dia melakukan perbuatan zina, maka di dalam agama kita hukumnya adalah hukum rajam. Hukum rajam ini sama dengan hukum mati. Artinya apa? Bagi kedua belah pihak dengan acara yang terpisah, badannya dikuburkan sebagian badannya, kemudian orang yang keluar dari Jumat itu melempari dia dengan batu sampai berdarah sampai dia meninggal dunia. Itu beratnya hukuman bagi penzina, hukuman mati menurut ajaran agama kita. Kemudian yang berikutnya adalah ghairu mahsan. Para penzina yang belum pernah nikah lalu melakukan zina, maka hukum bagi mereka itu adalah hukum mendera sebanyak 100 kali pukulan yang kuat. Kemudian juga dia dibuang 1 tahun dari negeri atau di tempat mereka melakukan perbuatan tercela itu. Itu jenis-jenis hukuman terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan tercela. Oleh karena itu, penceramah menghimbau kepada kaum muslimin muslimat, baik yang muda maupun yang sudah pernah bersuami atau beristri, hindarilah perbuatan ini. Karena perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah ya. Walaupun mereka itu di negara kita ini tidak ada hukuman mati secara langsung, tetapi secara hakikatnya ya, mereka itu sudah jenazah. Artinya orang-orang yang telah nikah lalu melakukan perbuatan zina, meskipun dia tidak tertangkap segala, tidak dihukum segala hal, tapi pada hakikatnya mereka sudah jenazah atau mayat yang berjalan kiri dan kanan. Itu salah satu dari pada efek ya, dan hukuman yang diberikan oleh Allah SWT. Kenapa hal ini Allah seolah-olahnya ya, seolah-olahnya hukum ini terlalu ya, radikal atau apa ya. Tapi kalau kita lihat dari dampaknya, saya kira tidak ada orang yang akan membantah hukuman mati bagi pezina yang latar belakang mereka sudah pernah nikah. Karena efek sampingannya yang pertama adalah menimbulkan penyakit yang sangat meresahkan masyarakat, katakanlah HIV dan penyakit lain. Dan kemudian juga siapa yang bertanggung jawab seandainya anak itu lahir ya. Kemudian juga berkaitan dengan masalah waris mewarisi. Kemudian juga berkaitan dengan maruah, harga diri yang bersangkutan. Jadi oleh karena itu sekali lagi kepada bapak-bapak, kiranya untuk dapat memahami ceramah kami ini ya, sehingga perbuatan tersebut ya tidak terlakukan atau jauh dari diri kita. Kemudian juga kami mengharapkan jagalah anak-anak muda kita sehingga mereka selamat dari perbuatan tersebut, sehingga dia di saat dia nikah benar-benar ya
menjadi orang-orang yang soleh dan salehah dan salehah. Inilah harapan kita. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Semoga umat Islam ya yang mendengarkan DKTV ini dapat manfaatnya dan jauh dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, sehingga hidup ini menjadi bermakna, menjadi baik, hasanah dunia dan hasanah di akhirat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan kru DK Dakwah, DKTV. Semoga DKTV ini tetap jaya sekarang dan akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.